Selamat malam saudara-saudara. Bagaimana hari ini? Semuanya kenyang? Saya senang sekali ya. Hari ini makanannya enak, orang-orangnya baik semua. Kita bersyukur hari ini kita berkumpul di sini meskipun kita berbeda-beda, rumahnya beda, umurnya beda, tapi kita punya satu yang sama, yaitu kita mengalami kasih Kristus. Kita berkumpul di sini di dalam kasih Tuhan. Mari kita menyanyi nomor 1, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku, saudara itu, sukacita dapat kasih-Mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Amin, saudara. Meskipun kita berbeda, kita sudah merasakan kasih Tuhan, kita sudah diselamatkan Tuhan, dan hari ini kita datang menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan mau belajar dari Dia. Amin, saudara-saudara. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Tuhan, kami bisa hadir di sini, kami bisa merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya tidak ada segala sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Kau sudah tempatkan kami di sini Tuhan untuk belajar firman-Mu, memuji Engkau Tuhan. Berkati PRT hari ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Segala pujian Kau akan mendengarkannya juga dan bertahta di dalam pujian kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Kasih dari surga. Kasih yang kita tiap hari rasakan adalah kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Membuat damai hidupku. Sekali lagi, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini. Mengalir kasih dari Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mari kita berdoa sebelum kita memulai pembacaan firman. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepada-Mu. Pada malam hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk belajar dan mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga hendak mendengar firman-Mu dan berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu agar apa yang Kau firmankan dapat tersampaikan dan dapat dimengerti oleh para pendengar. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, malam ini kita akan belajar suatu tema
yang sering menjadi perbincangan atau perdebatan di antara sesama umat Kristen. Yaitu pertanyaannya, apakah keselamatan bisa hilang? Pertanyaan ini sering menjadi perdebatan, bahkan jadi suatu polemik di antara jemaat, bahkan mungkin perdebatan yang sangat sengit. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa keselamatan ini bisa hilang. Di lain sisi ada yang mengatakan bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Saya tidak tahu apakah saudara percaya mana. Menurut saudara yang mana kira-kira? Ada yang bisa jawab? Atau kasih opini? Cuma break? Tidak tahu. Ada yang bisa kasih pendapat? Kok itu? No comment? Ajaran yang mengatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang, mereka menekankan atau menitikberatkan kepada kehendak bebas atau bisa lebih dikenal dengan free will. Dan penekanan ini sangat dalam, sehingga mereka mengutamakan atau mengatakan bahwa keselamatan itu tergantung dari apa yang kita lakukan, ketaatan kita, dan perbuatan kita. Tetapi terlepas dari polemik atau pembicaraan yang sering terjadi di antara sesama umat Kristen, mari kita belajar dari Injil Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Tidak akan, hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 29. Bapakku yang memberikan kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Dan kemudian satu ayat lagi adalah Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadi milik kita, milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya. Berdasarkan dua bagian firman yang kita baca malam ini, ada 3 poin yang akan kita bahas, yaitu pertama, hidup yang kekal. Kita bisa temukan itu di ayat 28 dan 29. Di ayat 28 Yesus mengatakan, Dia memberi hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan orang-orang yang percaya tersebut tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan Yesus menjamin. Dan yang ingin saya tekankan di sini adalah kata kekal, yang berarti terus-menerus tanpa ada akhirnya. Orang yang percaya diberi hidup yang kekal oleh Yesus di ayat 28. Dan ini berarti bahwa mereka pasti, bukan mudah-mudahan. Jadi jangan kita pakai kalimat mudah-mudahan, karena di sini kalimatnya adalah pasti. Itu adalah suatu kepastian. Artinya tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kalimat dan seorang pun tidak akan merebut menunjukkan bahwa ada usaha dari pihak lain, yaitu adalah iblis dan kawan-kawan. Artinya bahwa sekalipun mereka berusaha merebut, tapi mereka tidak akan berhasil, karena ada 2 tangan
yang memegang di situ. Dua pasang tangan, yaitu tangan dari Bapa dan Yesus. Itu di ayat 27 dan 28. Arti dari dua tangan itu adalah sebuah garansi keselamatan. Menjadi orang Kristen bukan berarti hidup itu kita akan bebas dari suatu masalah, bebas dari segala permasalahan yang kita hadapi, baik itu di pekerjaan atau di rumah. Bagian ini tidak menjanjikan bebas dari bencana atau kesukaran, tetapi menjanjikan bahwa kita akan tetap selamat sekalipun mengalami bencana atau kesukaran. Jaminan keselamatan tidak boleh menyebabkan kita hidup seenaknya. Jangan karena kita sudah merasa memperoleh keselamatan itu, tapi kita hidupnya semau kita, seenaknya sendiri. Justru karena kita yakin bahwa keselamatan itu adalah sebuah jaminan, maka kita harus mengucap syukur dengan begitu mengasihi Tuhan, sehingga kita berusaha dengan mati-matian bahwa hidup untuk menyenangkan dan memuliakan Dia. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah saudara yakin dengan keselamatan saudara? Apakah saudara merasa bahwa keselamatan yang saudara peroleh itu bisa hilang? Dalam sejarah atau kita tidak akan pernah menemukan di firman atau di Alkitab bahwa Tuhan itu pernah, atau Tuhan Yesus pernah berbohong. Tidak pernah. Tuhan Yesus tidak pernah berdusta. Jika Dia mengatakan bahwa Dia menjamin keselamatan saudara, itu pasti, sebuah kepastian. Jadi jika saudara masih meragukan keselamatan saudara atau beranggapan bahwa keselamatan saudara bisa hilang, Anda harus merubah cara pandang seperti itu. Yang kedua, poin kedua, garansi dari Roh Kudus itu bisa kita temukan di Efesus 1:13-14. Di dalam ayat 13 ada kalimat dimateraikan dengan Roh Kudus ketika kamu percaya, bukan oleh Roh Kudus. Saya dulu pikirnya dimateraikan oleh Roh Kudus. Ternyata saya salah baca. Dimateraikan dengan Roh Kudus. Arti dari materai itu apa? Arti dari materai adalah menyatakan bahwa kita benar atau menyatakan kita sebagai anak Allah. Tanda pemilikan. Kita distempel sebagai tanda milik. Jadi kita dimateraikan artinya kita ditandai sebagai milik Allah. Tanda kepastian. Jadi kita dimateraikan artinya kita pasti selamat. Kita dimateraikan oleh Roh Kudus, atau kita menerima Roh Kudus pada saat kita percaya. Itu bisa kita lihat di ayat 13, ketika kamu percaya. Kita bisa bandingkan dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Di ayat 14 ada kalimat jaminan. Kata bahasa Yunani-nya adalah arabon, yang artinya adalah uang muka. Uang muka ini mengesahkan suatu kontrak atau pembelian dan memberikan kepastian bahwa pembayaran akan dilunasi. Roh Kudus disebut sebagai uang muka, menunjukkan bahwa ia adalah jaminan bagi keselamatan maupun berkat-berkat yang lain. Jadi, Roh Kudus adalah garansi yang pasti bahwa berkat-berkat tersebut di atas akan kita terima. Jadi Roh Kudus juga merupakan jaminan bagi kita bahwa keselamatan kita tidak akan hilang. Dalam teks ini, kita bisa melihat Allah Tritunggal, Bapa memilih, Anak menebus, Roh Kudus sebagai materai. Dari poin 1 dan 2, maka kita bisa simpulkan bahwa keselamatan bagi orang Kristen adalah sebuah garansi oleh Bapa dan Yesus. Jika sampai hari ini saudara belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, maka terimalah Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi saudara. Atau mungkin saudara lebih percaya bahwa keselamatan saudara bisa hilang. Ketika saudara percaya bahwa keselamatan itu bisa hilang, itu sama saja sebenarnya saudara menghina Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Dan seolah-olah mengatakan bahwa mereka adalah pendusta. Dan itu tidak mungkin. Poin ketiga, ini yang lebih
jadi sebuah kunci dari apa yang kita bahas malam ini. Siapakah yang dimaksud dengan domba-domba di ayat 27? Yang dimaksud domba-domba di sini adalah orang yang sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus atau regeneration. 1 Yohanes 3 ayat 9. Regeneration adalah pekerjaan penciptaan yang dilakukan Allah dalam diri manusia yang mengubah manusia itu dari keadaan mati secara rohani menjadi hidup secara rohani. Seperti kita ketahui bahwa Adam ketika jatuh dalam dosa, dia dikatakan mati secara rohani. Dan itu menurut pada sampai kita. Status kita adalah orang berdosa. Karena itu ada yang menyebut regeneration sebagai spiritual resurrection atau kebangkitan rohani. Setelah itu kemudian conversion atau pertobatan. Tentunya iman plus pertobatan. Dalam bahasa Yunaninya adalah metanoia. Kalau kita ingat dalam pelajaran biologi dulu waktu SMK atau SMA kita mengenal metamorfosa. Itu diambil dari kalimat ini. Seperti ulat kepompong menjadi sebuah kuku-kuku. Itulah arti dari pertobatan. Yang dulu kita buruk rupa menjadi indah. Saya yakin banyak orang yang ketika melihat ulat itu banyak yang geli. Banyak yang merasa jijik. Lalu pada waktu dia berubah menjadi seorang kupu-kupu, banyak orang yang suka, banyak yang melihat, wah cantik sekali kupu-kupu. Begitulah seperti kita ketika sebelum bertobat, kita sangat buruk dan jelek. 188 derajat kita berubah menjadi makhluk yang sangat cantik. Kata metanoia dibagi menjadi dua kalimat, meta dan naos. Artinya meta setelah atau belakang atau sebuah perubahan. Sedangkan naos pikiran, akal, pengertian. Dari dua kata itu maka kita bisa dapat mendapatkan bahwa metanoia mencakup banyak hal atau arti, yaitu pertama adalah adanya pengetahuan yang tadinya tidak ada. Contoh, seorang pencuri ketangkep, dikebukin, dimasukkan penjara, jangan mencuri lagi, bertobat. Tapi ada bedanya. Dia bertobat bukan karena firman, tapi dia bertobat karena keadaan. Dan ini bukan yang kita maksud sebuah pertobatan. Pertobatan yang kita maksud adalah ketika saudara bertobat karena mendengar kebenaran firman. Sebagai contoh, dulunya suka korupsi atau dulunya suka berzina. Ketika mendengar firman adalah seorang pendeta dari lagu atau segala macam, dan dia sadar ternyata perbuatannya adalah sebuah dosa. Di saat itu dia bertobat, itu baru bisa kita sebut sebagai pertobatan yang sejati. Kedua, adanya perubahan pikiran atau pandangan akibat adanya pengetahuan yang baru. Dulunya nggak tahu firman, kita berbuat seenaknya. Apa aja diterjang. Korupsi jalan terus. Berzina jalan terus. Setelah kita mendengar firman, terjadilah perubahan. Sekarang saya ingin bertanya, apakah pandangan saudara tentang Yesus, gereja, dan kitab suci mengalami perubahan? Dari dulunya tidak peduli, acuh tak acuh, dingin, datang ke PRT tidak mau, malas, sibuk, segala macam. Saya dulu seperti itu. Saya punya 1001 alasan untuk tidak beribadah, tidak berdoa, tidak baca firman. Tapi setelah bertobat, bahwa sebagai orang lahir baru kita pasti akan haus dan lapar akan firman. Yang dulu tidak mau ke gereja, datang ke gereja setahun sekali, tanggal 25. Tanggal 25 pun itu masih datang terlambat.
Jangan seperti itu, saudara. Saya dulu pernah mengalami seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Kalau saudara hanya datang ke gereja, dibaptis, melayani Tuhan, dan bahkan menjadi pendeta, tetapi pandangan saudara tentang hal-hal yang itu sama sekali tidak berubah, maka sebenarnya saudara belum mengalami conversion. Kemudian adanya penyesalan sebagai akibat adanya perubahan pikiran atau pandangan. Misalnya, saudara menyesal bahwa dulu saudara begitu acuh atau dingin terhadap Kristus. Saudara menyesal bahwa saudara yang lalu saudara jalani dengan cara yang menyakiti hati Tuhan, dan kemudian mengalami perubahan. Adanya perubahan tingkah laku yang terjadi karena semua hal itu di atas, kalau saudara sama sekali tak mengalami perubahan tingkah laku ke arah yang positif, maka saudara sebenarnya belum pernah mengalami conversion. Dari semua itu jelas bahwa metodenya melibatkan perasaan, pikiran, dan kehendak. Itu bisa kita lihat di Roma 12:2 yang tadi berbicara tentang metamorfosa. Dari semua ini mencakup segala aspek kehidupan kita, baik itu studi, pelayanan, pekerjaan, pergaulan yang berubah. Jika motivasi kita dulu melayani adalah untuk mencari ketenaran atau mungkin mencari jodoh, itu berubah. Saya banyak dengar cerita-cerita bahwa, saya ingin datang ke gereja sana, gereja ini, karena banyak cewek-ceweknya yang cantik, bagi yang bujangan, semua sudah berkeluarga di sini. Motivasi yang salah itu berubah menjadi datang ke gereja karena ingin mendengar firman, melayani. Banyak orang yang melayani di gereja, tapi motivasi yang keliru, atau sentralnya di kita. Kita melayani karena untuk melayani kita sendiri sebenarnya, bukan untuk melayani Tuhan. Dan ini harus kita ubah. Setelah semua proses yang tadi saya sebutkan tadi, baru kita mengalami namanya pembenaran atau justification. Roma 5:1 dan 2. Setelah justification, baru kita kemudian akan mengalami namanya adoption atau pengangkatan sebagai anak. Kita bisa baca di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apa yang saya sampaikan atau saya jabarkan tadi, itulah yang dimaksud dengan domba. Domba yang asli. Bukan domba apel-apel atau Kristen KTP. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara. Apakah saudara mempunyai relasi secara pribadi dengan Yesus? Dan apakah saudara adalah domba-domba yang asli? Kalau belum, maka perbaharuilah iman saudara dengan jangan pernah meragukan dia lagi. Pengertian kita bisa keliru, tapi iman kita benar. Kita harus ubah itu, kita harus perbaiki itu, kita harus banyak belajar. Tidak mungkin kita bisa mengerti apa yang dimaksud oleh firman tanpa kita pernah baca firman. Nggak mungkin. Firman kita mengerti itu nggak mungkin seperti kayak ilham atau seperti kayak orang cari nomor forecast gitu atau lotre. Tiba-tiba mimpi, saya langsung mengerti. Nggak seperti itu. Kita harus belajar, kita harus berdoa, minta tuntunan dari Roh Kudus supaya kita bisa mengerti apa yang dimaksud dengan firman. Sehingga pengertian kita benar, sikap kita benar, iman kita. Kalau saudara sudah merasa yakin bahwa keselamatan saudara adalah jaminan bagi saudara, kita harus juga melihat apakah cara hidup kita adalah benar. Dan apakah apa yang kita lakukan itu memuliakan Bapa di surga. Artinya kehidupan kita, orientasi dalam hidup kita sepenuhnya
untuk memuliakan Tuhan. Saya akan mengutip kalimat dari Charles Fox. Suatu tindakan dari kasih karunia yang bersifat cuma-cuma dari Allah, dengan mana ia mengampuni semua dosa kita dan menerima kita sebagai orang yang benar dalam pandangannya. Hanya karena kebenaran Kristus diperhitungkan pada kita dan diterimanya hanya oleh iman, bukan iman plus perbuatan. Perbuatan kita zero, nothing. Kita selamat hanya oleh iman. Kalau kita pernah ingat 5 sholat yang dicetuskan oleh Martin Luther, ada yang ingat? 5 sholat? Nggak ada yang ingat? Atau lupa? Atau nggak pernah dengar? Nanti kita akan belajar itu lebih dalam lagi di lain waktu. Tapi yang pasti di situ ada salah satu dari 5 sholat itu dikatakan bahwa sola fide, hanya oleh iman. Sola gratia, hanya oleh anugerah. Itu harus kita ingat dan kita pegang. Bagi saudara yang belum percaya bahwa keselamatan dari Kristus adalah jaminan, terimalah dia sebagai juru selamat saudara. Dan jangan pernah meragukan lagi bahwa keselamatan itu adalah jaminan bagi orang percaya. Asal orang percaya yang betul-betul, atau Kristen sejati. Ajarlah kami bahasa firman-Mu Tuhan, bimbing kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu menjadi lebih dekat pada Tuhan. Kiranya apa yang Engkau firmankan bagi kami tertanam di dalam hati kami masing-masing, dan menjadi suatu kekuatan bagi kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan memberi harapan dan asa. Berkatilah hidup kami Tuhan, agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman kembali, penuh dengan semangat mendengarkan firman-Mu, melayani dengan sungguh-sungguh, dan juga berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar dan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati jemaat di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka Tuhan, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yakin bahwa Allah kita Allah yang Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia. Dia ciptakan seisi dunia. Atur segala asa. Allahku Maha Kuasa. Bapa di sorga, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Kau yang memperkenalkan Bapa kepada kami, Kau menjadi juru selamat kami, menebus kami, membeli kami secara lunas dan menjadikan kami anak-anak Allah. Kami bersyukur untuk keselamatan yang kami peroleh. Biarlah dari firman Tuhan malam hari ini ya Tuhan, kami diajar untuk sungguh-sungguh meyakini firman-Mu tanpa curiga, tanpa ragu, dan kami sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kalau di antara kami ada yang belum sungguh-sungguh, yang masih hidup di dalam dosa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ubahkan menjadi baru, Roh Kudus melahir barukan sungguh-sungguh. Kami bersyukur kesempatan kami berdoa malam hari ini. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Tuhan, Kau mengatakan, Kau hadir, Kau ketika kami sepakat memohon, sehati memohon, Kau menjawab. Sebab doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Kami bersyukur untuk kehadiran Ibu Airin di tengah-tengah kami. Kami berdoa Tuhan, Kau yang menjamah dia, menyembuhkan semua sakit penyakitnya dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus.
Cabut semua sakit dan gantikan dengan kepulihan yang sempurna. Agar dia bukan saja menikmati masa liburan 1 bulan lebih di sini, tapi dia juga nanti sekembalinya boleh terus melayani pekerjaan Tuhan sampai nafas dia yang terakhir. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk Alfredo dan Yulia di tengah-tengah kami juga. Mereka baru menjadi anggota kami, Tuhan memberkati iman mereka, memberkati pekerjaan mereka, keluarga mereka, dan khususnya status yang sedang diurus. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan yang terbaik. Kami berdoa semua senior-senior kami ya Tuhan, untuk Om Paul Wardana, berikan dia kesehatan, sukacita, kekuatan, semangat baru, untuk terus mengkoordinir Evergreen dengan baik, menjadi berkat bagi semua senior kami. Berkati Tante Lena, tambahkan dia daya ingat, nafsu makan, dan kakinya yang lemah, Tuhan kuatkan, pulihkan. Agar minggu ini mereka juga bisa ke gereja merayakan bersama-sama Hari Ayah. Kami berdoa semua senior-senior yang lain, Tante Pauline, Tante Isha, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Irene, Om Budi Pualamsah, Ci Rostin, Ci Eti, Tante Oni di Indonesia, Maminya Ramona, Tante Lucy, semua senior-senior kami ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, sukacita. Jadikan mereka alat-Mu untuk melayani pekerjaan Tuhan, khususnya melalui doa mendukung pekerjaan Tuhan. Berkati Pak Hari yang menunggu hasil tes abdominal di USG, dan Ci Sylvia Lee yang kelemahan di dalam matanya, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Juga Pak Indra untuk pemulihan kesehatannya, Tuhan kasihani bersama Ci Olin, boleh melayani bersama-sama. Juga Pak Amri dan Ci Sylvie, ya Tuhan, senior kami berikan kesehatan, kekuatan yang prima, dan terus setia melayani pekerjaan Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur untuk Ethan yang baru dibaptiskan, berkati Tim dan Brenda untuk mendidik anak-anaknya di dalam kebenaran firman-Mu, dan mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan Ethan suatu hari ya Tuhan boleh menjadi hamba-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan. Doakan semua anak, mantu, cucu, supaya mereka takut akan Tuhan. Terhadap senior kami, mereka hormat, memelihara dengan cinta kasih. Khususnya, ya Tuhan, minggu ini kami merayakan Father's Day, 3 kali kebaktian. Tuhan memberkati seluruh pelayan, mempersiapkan dengan baik. Seluruh aktivis, seluruh acara kami pasrahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati supaya event spesial ini mendatangkan berkat khususnya bagi orang-orang baru. Dan para ayah yang belum mengenal Tuhan, boleh menerima Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang satu persatu menunggu waktu Tuhan. Ya Tuhan, ingat mereka. Willy Asis untuk pemulihan dari stroke. Pak Slamet Tarigan, kami bersyukur bahwa radiasi sudah selesai dan minggu ini dia akan hadir. Tuhan beri dia kekuatan ekstra. Budi Sayugyo masih harus menjalani proses kemoterapi. Arthur Pala, remaja kami, Tuhan sembuhkan dari segala tekanan, stres, dan depresi. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus pulihkan secara sempurna. Walter, suaminya Eti, supaya mata kanannya yang belum jelas bisa melihat dengan jelas. Tuhan jamahlah dengan kuasa-Mu. Charlie adik kami, Tuhan sembuhkan dengan kuasa mujizat-Mu yang ajaib. Tuhan, kalau izinkan dia hadir di bumi ini, pasti ada gunanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Baby Noah untuk proses kesembuhan jantungnya, masih ada 1 titik kecil. Tuhan kasihani dia. Kami bersyukur untuk banyak kemajuan. Jane Atmojoyo, Tuhan pulihkan jantungnya, kuatkan dia, dan dia pun boleh menjadi berkat bagi suaminya, dan berkati karirnya ya Tuhan, berikan yang terbaik bagi dia. Kami juga doakan Esther Francis untuk kesehatan abdomen dan tiroidnya Tuhan. Jamah dia, beri kesehatan yang kuat untuk bisa terus bersama hamba melayani pekerjaan Tuhan. Mama Merin, ya Tuhan, jantungnya lemah dan kakinya masih bengkak. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkanlah dengan kuasa-Mu. Untuk kakaknya Ci-Evi, Lia Wejun di Indonesia, tambahkan dia daya ingat Tuhan, dan kuatkan imannya, bahkan dia boleh menjadi berkat bagi seluruh keluarganya. Yafet Martin, anaknya Cirita, sakit autoimun dan liver, Tuhan jamah dia. Biar melalui pengalaman sakit ini dia lebih mengasihi Tuhan, yang kembali kepada Tuhan dan lebih setia kepada Tuhan. Kasihan Ibu Nina Paninda ya Tuhan, kemarin baru dari dokter dan dia masih sangat lemah. Tuhan jamah semua tempat-tempat yang sakit, Tuhan yang tahu.
kakinya, pinggangnya, punggungnya, lever, ginjal, dan banyak kelemahan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan hamba-Mu ya Tuhan. Pakai dia terus bersama seluruh keluarga untuk melayani Tuhan dan tetap bersandar kepada Tuhan dengan setia sampai akhir. Berkati lisan Nur Salim ya Tuhan, gula dan darah tingginya dan kakinya yang masih sakit, kami minta dalam nama Tuhan Yesus sembuhkan dan siapkan dia untuk ke Indonesia, untuk banyak urusan di sana boleh berjalan dengan baik. Wan juga jantungnya lemah Tuhan, kasihani dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami doakan Ci Evi, adik dari ipar Ci Olin di Toronto, untuk pemulihan kansernya ya Tuhan. Kami berdoa di sini, Roh Kudus-Mu bekerja di sana ya Tuhan. Sembuhkan dia dan beri dia hati yang lebih mengasihi Tuhan. Untuk Brian, anaknya Ci Olin di Indonesia Tuhan, kasihani dia biar hubungan ibu anak tambah akrab dan siapkan seorang pasangan hidup yang baik. Hiburkan dia Tuhan. Kami serahkan seluruh aktivis majelis, seluruh jemaat IGNC ya Tuhan, gereja ini Tuhan yang mulai jadikan gereja yang berdoa, gereja yang mengabarkan Injil, gereja yang mengasihi Tuhan, saling mengasihi, sehat jasmani dan rohani, setia dalam ibadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan, Kau memberkati 3 ibadah setiap hari Minggu. Kirimkanlah jiwa-jiwa baru. Kirimkanlah pengerja-pengerja ya Tuhan, sebab Engkau sendiri berkata ladang sudah menguning pengerja sedikit. Mintalah kepada Bapa dan kini kami minta ya Bapa, kirimkan pengerja-pengerja yang baru ya Tuhan. Kasihani Indonesia, persiapan pemilu. Tuhan tolong suhu politik yang mulai memanas. Tuhan berilah kestabilan politik, ekonomi, keamanan. Berkati gereja-gereja, melindungi orang-orang percaya. Kami berdoa Tuhan, saudara famili Handai Tolan di sana yang belum percaya Tuhan diberi kesempatan mendengar Injil dan diselamatkan Tuhan. Yang sudah selamat mereka boleh setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Kasihani Amerika ya Tuhan yang semakin liberal. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus beri pertobatan yang sejati. Metanoia, kebangunan moral, kebangunan rohani untuk Amerika ya Tuhan. Biar Amerika tidak dilenyapkan atau hilang dari hadapan-Mu Tuhan. Kasihani Amerika. Kami yang kerja melayani semua jemaat-Mu supaya tidak larut dengan liberalisme yang begitu deras Tuhan, tapi tetap berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Iya Tuhan, dengar doa kami. Kini hamba-Mu dan kami semua berdoa untuk setiap yang hadir maupun yang di rumah, mengikuti yang doa pribadi diam-diam. Dalam nama Tuhan Yesus, dengarkan doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Tentang masalah kesehatan, ekonomi, pekerjaan, sekolah, relasi, pergumulan apapun, masalah apapun, ya Tuhan, dengarkan doa anak-anak-Mu. Yesus, Tuhan Yesus, dengar doa anak-anak-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah doaku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Gembala kami yang baik, kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Saudara, 2 hari lagi hari Minggu kita tetap ada ibadah live di gereja 3 kali, jam 9, jam 11, jam 6, dan ada perayaan Father's Day. Saudara yang sehat, saudara yang kuat, diberi kesempatan, mari datang beribadah bersama-sama dan ajak keluarga dan teman-teman baru.
Tuhan Yesus memberkati.